Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perpajakan. Selamat datang di materi perpajakan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait dengan materi pajak penghasilan. Khususnya pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang norma penghitungan penghasilan itu. Jadi terkait dengan materi pajak penghasilan, sebelum nantinya kita menghitung berapa besarnya pajak yang terutang, tentunya di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu berapa besarnya penghasilan itu sebagai dasar untuk menghitung penghasilan kena pajak. Adapun beberapa dasar hukum yang kita gunakan dalam materi kita kali ini ya khususnya yaitu terkait dengan norma perhitungan penghasilan itu terdapat pada Per 17 tahun 2015 tentang norma penghitungan penghasilan itu. Nah, ini nanti silahkan bisa diunduh untuk aturan dan dasar hukumnya selain materi yang akan saya bahas pada kesempatan hari ini. Nah, jadi ilustrasi perhitungan pajak penghasilan yang pertama adalah kita harus memperhitungkan berapa besarnya penghasilan yang diperoleh. Nah, kita sudah belajar materi terkait dengan subjek dan objek pajak. Di sana kita sudah bahas ya bahwasannya menurut aturan perpajakan, ya, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang pajak penghasilan, itu dinyatakan bahwasanya penghasilan itu dibagi menjadi tiga. Ada yang penghasilan yang merupakan objek pajak, ada penghasilan yang merupakan objek final, dan ada penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Nah, setelah kita menghitung berapa besarnya penghasilan ya, yang sudah dipisah-pisah berdasarkan penghasilan eh, yang merupakan objek pajak, selanjutnya adalah kita memperhitungkan berapa besarnya beban-beban yang dapat dikurangkan. Nah, dari situ barulah kita nanti mengetahui berapa besarnya penghasilan neto sebelum nantinya penghasilan neto itu akan dikurangi oleh pengurang-pengurang yang lain sehingga diketahui penghasilan kena pajaknya. Nah, perlakuan penghasilan kena pajak atau penghasilan neto di sini untuk wajib pajak yang menggunakan pembukuan dan pencatatan tentunya memiliki beberapa perbedaan. Nah, di materi sebelumnya sudah kita singgung sedikit ya terkait dengan kewajiban pembukuan dan pencatatan. Nah, khusus pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah terkait dengan yang pencatatan. Jadi bagaimana perhitungan penghasilan itu ya bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pencatatan ya bukan pembukuan. Nah, ini sebagai bahan review kita materi pembukuan dan pencatatan. Jadi kita ulangi lagi di sini yang dimaksud pencatatan itu adalah proses pengumpulan data secara teratur ya. Terkait apa? Terkait informasi keuangan tentunya. Nah, yang disajikan dalam laporan pencatatan di sini itu adalah terkait dengan peredaran, penerimaan bruto, dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang. Jadi, wajib pajak yang menggunakan pencatatan di sini dia hanya mencatat kas masuknya saja, dia hanya mencatat omsetnya saja, tanpa memperhitungkan biaya dan hartanya. Nah, ini berbeda dengan konsep dari pembukuan. Kalau konsep pembukuan jelas, ya dia melakukan proses penyusunan laporan keuangan berupa apa? Berupa neraca atau laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Nah, sedangkan pencatatan di sini dia tidak memperhitungkan biaya sama sekali ya. Dia hanya memperhitungkan kas masuk saja. Sehingga untuk menghitung penghasilan netonya dimungkinkan di sini ya penghasilan brutonya itu tidak dikurangi dengan biaya-biaya tapi dikalikan dengan menggunakan norma khusus. Nah, seperti apa nanti cara perhitungannya? Kita perhatikan ya setelah ini. Nah, ini terkait dengan kewajiban pembukuan ya. Jadi bahwasannya setiap wajib pajak itu punya kewajiban ya untuk menyusun pencatatan maupun pembukuan. Namun di sini khusus untuk wajib pajak orang pribadi ya yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto dalam satu tahun kurang dari 4,8 miliar, ya maka diperbolehkan untuk menghitung penghasilan netonya itu dengan menggunakan norma perhitungan neto, penghasilan neto ya. Jadi dia tidak menyelenggarakan pembukuan, hanya pencatatan saja. Nah, terkait dengan penggunaan pencatatan ini, wajib pajak punya kewajiban untuk memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Jadi, misalkan tahun pajak 2022 ya, berarti nanti dia harus lapor paling lambat pada bulan Maret
ya, bulan Januari, Februari, Maret, ya 3 bulan pertama itu dia harus lapor. Kalau tidak lapor, maka akan dianggap wajib pajak tersebut menggunakan pembukuan. Nah, hal ini masih sering belum dipahami ya oleh wajib pajak. Jadi karena merasa dia menggunakan pencatatan, ya dia tidak lapor ya kepada KPP setempat atau Direktur Jenderal Pajak. Nah, nanti saat dilakukan pemeriksaan ternyata dimintai bukti pembukuan tidak bisa menunjukkan karena dia merasa dia selama ini menggunakan pencatatan tapi tidak pernah memberitahukan. Nah, hal ini tentunya akan merugikan bagi wajib pajak. Karena apa? Karena sanksi perpajakan tentunya akan diberlakukan. Ya, walaupun wajib pajaknya menyangkal bahwasannya dia sebenarnya tidak tahu. Nah, ini perlu diperhatikan ya terkait dengan kewajiban dari pembukuan dan pencatatan. Nah, jadi secara umum perhitungan pajak itu dimulai dari ya, ini khususnya untuk pencatatan ya. Jadi dimulai dari perhitungan penghasilan bruto dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebasnya. Nah, penghasilan netonya ini diperoleh dari mana? Yaitu penghasilan bruto dikalikan dengan norma yang didasarkan pada Per 17 tahun 2015 tentang pedoman perhitungan penghasilan neto. Nah, baru nanti setelah dikalikan dengan norma, maka diketahui penghasilan itu akan dikurangi dengan pengurang. Nah, karena yang dibicarakan di sini yang boleh menggunakan norma perhitungan neto pada Per 17 ini hanya orang pribadi, berarti ada unsur pengurang lagi, yaitu apa? BTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Nah, ini nanti akan kita pelajari di materi berikutnya ya. Kita sampai di penghasilan neto terlebih dahulu. Baru nanti dikurangi BTKP, ketemu PKP atau penghasilan kena pajak, lalu dikalikan dengan tarif pasal 17, ya, tarif progresif untuk orang pribadi, ketemu pajak penghasilan terutang, lalu dikurangi dengan kredit pajak, ya, atau pajak yang dibayar di tahun berjalan, ada PP pasal 21, 22, 23, 24, dan 25, ya. Dan akhirnya nanti baru diketahui berapa besarnya pajak penghasilan yang kurang atau lebih dibayar. Ini tergantung nanti ya, lebih besar kredit pajaknya atau lebih besar pajak terutangnya. Nah, ini secara umum perhitungannya seperti ini. Nah, kita bahas sampai yang penghasilan itu dulu. Nah, sebelum kita lanjut lagi, di sini kita bahas ya terkait dengan penghasilan kena pajak. Jadi penghasilan kena pajak ini adalah dasar perhitungan untuk menentukan berapa penghasilan yang terutang. Nah, cara untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak berbeda untuk wajib pajak dalam negeri dan luar negeri. Nah, ini kita bahas yang dalam negeri dulu. Nah, yang dalam negeri ini dibedakan menjadi wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan, wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan penghasilan itu, sedangkan wajib pajak luar negeri dibedakan WP yang menjalankan usaha melalui BUT dan WP luar negeri lainnya. Nah, secara umum untuk wajib pajak dalam negeri, untuk menghitung penghasilan kena pajaknya, khususnya yang menggunakan norma perhitungan, di sini untuk menghitung penghasilan itu, pertama yang kita cari tahu adalah penghasilan brutonya terlebih dahulu. Nah, penghasilan brutonya dikalikan dengan tarif NOMA, maka ketemu nanti penghasilan itu. Nah, ini berbeda dengan yang pembukuan. Kalau pembukuan dia penghasilan itu diperoleh dari penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya. Nah, kalau yang norma perhitungan itu tadi langsung ya dikalikan dengan norma, dikalikan dengan persentase. Terus juga ada untuk yang menggunakan PP23 ya, ini untuk UMKM yang dikenakan PPh final. Maka tidak ada penghasilan itu, ya penghasilan bruto langsung dikenakan dengan tarif final. Nah, materi kita kali ini kita bahas khusus untuk yang menggunakan norma perhitungan itu. Jadi apa sih norma perhitungan itu? Jadi yang pertama adalah norma perhitungan adalah pedoman untuk menentukan besarnya penghasilan itu. Jadi seperti yang sudah dibahas di awal tadi, karena dia tidak memperhitungkan berapa besarnya biaya, maka untuk menghitung penghasilan netonya tidak bisa dikurangi dengan biaya-biaya yang dia kurangkan. Jadi karena dia hanya menyusun pencatatan saja, dia cuma mencatat kas masuk saja. Nah, untuk menghitung penghasilan netonya, berarti wajib pajak harus menggunakan pedoman. Ya, pedomannya ini adalah berupa persentase dari nilai penghasilan brutonya. Jadi misalnya saya contohkan nih, penghasilan brutonya 100 juta. Nah, kalau menurut norma perhitungan itu penghasilan netonya 50%, berarti 100 juta dikalikan 50%, ketemu 50 juta. Berarti 50 jutanya tadi adalah penghasilan netonya. Pada prinsipnya, setiap wajib pajak diwajibkan menyelenggarakan pembukuan. Ini sudah kita bahas tadi ya. Tetapi implementasinya ternyata juga ada wajib pajak yang diperkenankan menggunakan pencatatan tadi. Nah, kenapa kok diperkenankan ya? Karena untuk memberikan kemudahan tadi kepada wajib pajak, sehingga dia
tidak perlu menyusun yang namanya pembukuan. Karena kalau dia menggunakan pembukuan, berarti untuk menghitung penghasilan netonya, dia perlu melakukan rekonsiliasi fiskal. Dia perlu melakukan penyesuaian fiskal. Karena untuk menentukan berapa besarnya penghasilan neto fiskal. Nah, ini memang tidak semua wajib pajak bisa melakukan hal ini, sehingga dibuatlah sebuah aturan, ya, dinyatakan bahwa beberapa wajib pajak diperkenankan untuk memilih menggunakan pencatatan. Nah, ketentuan dari norma penghasilan itu di sini dapat dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi, ya. Jadi yang bisa menggunakan pencatatan ini hanya untuk wajib pajak orang pribadi saja. Siapa saja? Yaitu wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, ya, yang mempunyai peredaran bruto atau omset tidak lebih dari 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Jadi selama 1 tahun pajak itu kas masuknya peredaran bruto atau omsetnya itu tidak lebih dari 4,8 miliar. Dan yang terakhir, dia memberitahukan kepada DJP dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Jadi penggunaan pencatatan di sini, ya, yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi itu atas persetujuan, ya, harus diberitahukan terlebih dahulu. Karena kalau tidak, maka wajib pajak tadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas itu dianggap menggunakan pembukuan. Nah, penentuan dari norma perhitungan neto ini, ya, itu didasarkan pada apa? Jadi persentasenya nanti didasarkan pada apa? Nah, jadi di sini didasarkan pada pengelompokan menurut wilayah. Ya, jadi yang pertama ini ada 10 ibu kota provinsi pertama, yaitu ada Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak. Dan juga yang kedua yaitu ibu kota provinsi lainnya. Dan yang terakhir adalah daerah lainnya. Nah, ini semua diatur di Per 17 tahun 2015. Norma yang berlaku sesuai dengan wilayah usaha. Jadi sesuai dengan wilayah usahanya, misalkan di Surabaya, ya berarti nanti dia masuk kelompok 1. Atau dia masuk di Sidoarjo, berarti nanti dia masuk ke daerah lainnya. Jadi seperti itu untuk penentuan dari norma perhitungan netonya nanti. Apabila memiliki lebih dari satu pekerjaan bebas, dilakukan terhadap masing-masing jenis usaha dengan memperhatikan pengelompokan wilayah. Jadi kalau misalkan pekerjaan bebasnya itu ada di beberapa kota, maka untuk perhitungan penghasilan itunya nanti ya mengikuti tempat wilayahnya tadi, ya masing-masing berapa. Misalkan di Surabaya sama di Sidoarjo gitu misalnya. Ya nanti tentunya perhitungan penghasilan neto fiskalnya akan berbeda antara yang ada di Surabaya dan Sidoarjo. Jadi dimungkinkan nanti yang di Surabaya, ya, itu penghasilan netonya akan lebih kecil dibandingkan dengan yang Sidoarjo karena asumsi biaya yang dikeluarkan akan lebih besar kalau yang ada di Surabaya misalkan seperti itu. Nah, pekerjaan bebas yang dimaksud dalam norma perhitungan itu apa sih? Jadi kan yang boleh menggunakan norma perhitungan itu kan hanya wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Nah, pekerjaan bebas seperti apa yang dimaksud? Jadi pekerjaan bebas ini yang dimaksud adalah dilakukan oleh orang pribadi dengan menggunakan keahlian khusus untuk memperoleh penghasilan, ya, tidak terikat dengan hubungan kerja. Jadi dalam memberikan jasanya, ya orang pribadi sini menggunakan keahlian khusus. Nah, keahlian khusus seperti apa yang dimaksud? Kita lihat. Di sini terkait dengan keahlian khusus, ya pekerjaan bebas itu ada banyak, ya. Di sini ada pengacara, ada artis, ya. Jadi artis itu masuk dalam pekerjaan bebas karena dia menggunakan keahlian seninya tadi untuk bermain peran, bermain musik, ya, apapun itu, ya. Jadi itu masuk dalam pekerjaan bebas. Ada olahragawan juga, ada penerjemah, ada pembaca acara, ada penyanyi, ada atau MC, ya maksudnya pembawa acara. Terus ada pelawak, sutradara, ada model, ada seniman dan lain-lain. Ada akuntan, ada konsultan, ada dokter. Nah, ini masuk ke dalam pekerjaan bebas karena mereka dalam menjalankan kegiatannya atau pekerjaannya itu menggunakan keahlian khusus. Nah, ini berbeda dengan jenis-jenis pekerjaan yang lainnya yang sifatnya itu general. Nah, untuk lebih memahami terkait dengan norma penghasilan itu, di sini sudah saya berikan sebuah contoh, ya, kasus pajak penghasilan. Di sini adalah Joko Susilo dengan NPWP sekian sekian sekian, ya, K1 status perpajakannya merupakan dokter di Rumah Sakit Sejahtera, ya, sejak 2 Mei 2015. Rincian penghasilan selama tahun 2022 adalah sebagai berikut. Jadi dia terima gaji bulanan, gaji pokoknya 15.500.000 tambah tunjangan 8 juta dan
dia membayarkan iuran pensiun ya sebesar 350.000 per bulan. Terus yang kedua, B. Selain itu, Joko Susilo melakukan praktik dokter di rumahnya menggunakan norma perhitungan neto normal 50%. Daftar penghasilan praktik dokter ada di slide berikutnya. Nanti kita lihat. C. Memperoleh royalti atas karya buku yang diterbitkan oleh PT Grasindo sebesar 35 juta. D. Mendapatkan hadiah undian sebuah TV senilai 7.500.000. Berapa penghasilan itu Joko Susilo selama tahun 2022? Nah, di sini yang perlu kita ketahui adalah kita menghitung berapa penghasilan brutonya terlebih dahulu sebelum kita nanti memperhitungkan penghasilan netonya itu berapa. Nah, berarti di sini langkah pertama yang kita lakukan adalah menjumlahkan berapa besarnya penghasilan bruto yang dia peroleh selama 1 tahun. Nah, sebelum itu, coba kita lihat dulu juga untuk penghasilan dia praktik dokter ya. Jadi penghasilan praktik dokter di sini ya, itu dikelompokkan berdasarkan bulan diperolehnya penghasilan tersebut. Nah, penghasilannya tadi ya dimulai dari bulan Januari sampai bulan Desember. Nah, ini seperti ketentuan terkait dengan penyusunan pencatatan ya. Jadi dikelompokkan berdasarkan penerimaan penghasilannya itu di bulan apa. Bulan Januari ya berarti dikelompokkan di bulan Januari, bulan Februari ya dikelompokkan di bulan Februari sampai nantinya sampai di bulan Desember sebanyak 12 bulan. Nah, ini berdasarkan informasi ini berarti nanti perlu kita jumlahkan penghasilan brutonya selama 1 tahun, yaitu di tahun pajak 2022. Sebelum nanti kita tambahkan dengan penghasilan bruto lainnya yang dari gaji dia sebagai seorang dokter dan juga ada penghasilan lainnya, ya ada penghasilan royalti. Nah, untuk menghitung pajak penghasilan terutang, yang pertama kita hitungkan dulu ya penghasilan neto sebagai dokter 15.500.000 ditambah 8 juta dari tunjangan dan dikurangi 350.000 dari iuran yang dia bayar setiap bulan dikalikan 12 bulan. Sehingga 1 tahun di sini ketemu 277.800.000 rupiah. Nah, ini selama setahun berarti penghasilan bruto yang diperoleh dari pekerjaan dia sebagai dokter itu ditotalkan tadi dikalikan 12. Yang kedua, penghasilan dari praktik dokternya. Nah, penghasilan dari praktik dokter tadi kan dari bulan Januari sampai Desember ya. Nah, itu dijumlahkan selama 12 bulan ya, dari bulan Januari sampai Desember, dikalikan dengan norma. Normanya di sini ditentukan tadi kebetulan 50% ya, tapi sebenarnya untuk menentukan perhitungan norma ya harus mengecek di per 17 tahun 2015 tadi sesuai dengan jenis pekerjaannya. Misalkan praktik dokter umum. Nah, ini ketemu 50% ya berarti penghasilan itu dari praktik dokternya itu adalah 50% dari penghasilan bruto. Sehingga penghasilan brutonya di sini totalnya ketemu 1.866.300.000 dikalikan 50% atau setengahnya. Sehingga penghasilan itu dari praktik dokter tadi ketemu sebesar 933.150.000. Itu yang kedua. Yang ketiga, tadi ada penghasilan royalti. Nah, penghasilan royalti ini ya penghasilan netonya ya sebesar penerimaan yang dia peroleh sebesar penghasilan brutonya 35 juta. Sehingga kita masukkan. Dan yang terakhir, kenapa kok tidak dimasukkan? Ingat, penghasilan dari hadiah undian itu merupakan penghasilan yang dikenakan pajak final sehingga tidak diperhitungkan kembali ya untuk menghitung penghasilan terutang sehingga penghasilan dari hadiah undian tidak dimasukkan sebagai penghasilan neto untuk tahun pajak 2022. Tapi tetap nanti di dalam SPT tahunan atau surat pemberitahuan tahunan itu tetap akan dilaporkan namun tidak diperhitungkan kembali. Sehingga untuk tahun pajak 2022, total penghasilan neto Joko Susilo adalah sebesar 1.245.950.000. Nah, ini dari penjumlahan tadi ya, penghasilan neto sebagai dokter, terus penghasilan praktik dokter, dan yang terakhir adalah penghasilan royalti. Jadi seperti itu untuk menghitung penghasilan neto. Oke, jadi sampai di sini dulu terkait dengan materi penghasilan itu. Untuk materi berikutnya nanti kita akan belajar ya terkait dengan pengurang-pengurang ya penghasilan itu untuk kita bisa menghitung berapa besarnya penghasilan kena pajak. Baik, semoga yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.